Dengan 3 wilayah kan berarti ganjil. Ada 10, 9, 9 gitu kan. Atau misalnya 10, 10, 8 gitu kan. Dengan pasti ada yang dirugikan ya. Pasti ada yang dirugikan. Utamanya yang dirugikan adalah yang paling fatal, mereka mengelola yang katanya liga profesional. Liga 2 itu seksi. Kapanpun di Indonesia, Liga 2 itu tetap seksi. PT Liga Indonesia baru nggak mampu. Nantinya kompetisi menjadi tidak sehat dan ujungnya tim nasional juga menjadi lemah karena kompetisinya tidak kompetitif gitu kan. Apalagi kalau bicara jumlah pertandingan, ini jumlah pertandingan yang menurut saya tidak memenuhi syarat gitu kan, karena dengan cara-cara yang jorok, PSSI maupun PT Liga Indonesia baru ini, menurut saya salah satu dari mereka yang akan diloloskan itu PSIM Yogyakarta. Itu akan diloloskan masuk ke Liga 1. Ya kan? Kenapa? Gila. Gila. Gila bola. Nah, gila bola atau Gilbel. Itu saya bikin lagu. Liriknya W.S. Rendra, yang nyanyi Baruna. Lagu ini mau aku persembahkan buat Cucu Meo Channel. Bravo Cucu Meo Channel. Nah, Akmal kelihatannya seneng nih kalau aku bilang. Kebetulan PT Liga Indonesia baru ini sudah mengumumkan bahwa Liga 2 Indonesia akan digulirkan 27 Agustus. Anehnya, mereka suka mengubah-ubah sistem. Sepertinya ada yang selalu dirahasiakan setiap musim. Yang standar itu selalu 2 wilayah. Sekarang 3 wilayah. Nah, ini menurut Akmal gimana nih, Mam? Iya, emang sepak bola kita ini menarik. Jadi kalau dalam ilmu filsafat itu ada 3 hal yang tidak bisa ditebak kecuali oleh Tuhan yang menentukan takdirnya. Sama tukang beca, sama sumber bajai. Iya, yang pertama adalah umur, jodoh, rezeki. Di Indonesia tambah 1, sepak bola Indonesia gitu kan. Termasuk bagaimana Liga 2 ini mau digelar. Sudah mau digelar, tapi formatnya selalu berubah-ubah. Sepertinya sepak bola kita ini autopilot, tanpa rencana yang matang. Semua mungkin diatur sesuai dengan pesanan gitu kan. Kenapa seperti itu ya? Karena sejauh ini kita lihat mau pakai format 3 wilayah, sementara pesertanya adalah 28 tim. Terdiri dari 3 tim degradasi, Persiraja Banda Aceh, Persela Lamongan, kemudian Persipura Jayapura, kemudian 8 tim promosi dari Liga 3 plus 17 tim dari Liga 2 gitu kan. Dengan 3 wilayah kan berarti ganjil. Ada 10, 9, 9 gitu kan. Atau misalnya 10, 10, 8 gitu kan. Dengan pasti ada yang dirugikan ya. Pasti ada yang dirugikan. Utamanya yang dirugikan adalah jadwal pertandingan yang ganjil. Pastinya nanti ada yang selesai belakangan, ada yang selesai lebih awal. Nah, ini kan yang repot di bola kita, di mana kompetisi profesional tidak punya konsep yang jelas. Selalu berubah-ubah, kata Mbak Cucu tadi. Musim lalu 4 wilayah, sekarang 3 wilayah. Padahal sebelumnya 2 wilayah. Kalau saya melihat dari konsep yang dibuat saat ini, sejatinya ini mengarah kepada 2 wilayah. Karena ada 28 tim dibagi 2 wilayah, 14 tim, 14 tim gitu. Nggak mungkin 3 wilayah. Tapi di Indonesia atau di sepak bola kita ini semua bisa ditawar gitu kan. Bagaimana PSSI nggak punya konsep, LIB nggak punya konsep, ketika kemudian bertemu dengan seluruh peserta Liga 2, gua ditawarkan maunya kayak gimana gitu kan. Nah, ini kan sepak bola yang sistem kompetisi yang amatiran gitu kan. Dan ini tidak benar kalau menurut saya. Sekarang gini, kalau kemudian 3 wilayah, pembagiannya juga agak repot. Kenapa repot? Wilayah 1 misalnya wilayah barat, itu ada 7 tim dari Pulau Sumatera. Dari Sumatera saja. Harusnya ada 8, tapi Muba pindah menjadi Persipal Palu, ganti nama gitu kan. Padahal Persipal Palu juga ada klub di Liga 3. Nah, ada 7 ditambahkan dengan tim yang ada di Pulau Jawa atau daerah Jakarta gitu kan. Ada Perserang, kemudian juga ada Bekasi FC gitu. Kemudian wilayah tengah itu pasti Jawa Barat dan Jawa Tengah plus Jawa Timur.
Nah, wilayah timur ini yang menarik, kemungkinan masuk misalnya Gresik, Nusantara FC itu bisa, atau dijadikan tempat untuk memindahkan satu tim yang sejatinya tidak secara geografis tidak masuk di wilayah itu, tapi dimasukkan hanya untuk mengatrol seperti musim-musim sebelumnya gitu kan, untuk bisa mengarahkan ini bisa lolos. Nah, sekarang kalau ada 3 wilayah, format selanjutnya apa gitu kan? Apakah mau 6 besar, apa 12 besar, gitu kan, apa 8 besar. Nah, seperti apa bentuknya sampai sekarang belum jelas semuanya. Sementara kompetisinya mau digelar tanggal 27 gitu. Artinya sebetulnya ini adalah ada grand design yang biasa diatur oleh pengurus PSSI mengelola Liga 2 seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Kan Jadi, seperti itu. Nah, ini kan problemnya adalah jangan sampai kemudian seperti sebelum-sebelumnya EXO-EXO-nya bermain nih. Nah, menjadi backing beberapa tim untuk lolos. Nah, ini yang membuat sepak bola kita rusak gitu kan. Nah, nantinya kompetisi menjadi tidak sehat dan ujungnya tim nasional juga menjadi lemah karena kompetisinya tidak kompetitif gitu kan. Apalagi kalau bicara jumlah pertandingan. Ini jumlah pertandingan yang menurut saya tidak memenuhi syarat gitu kan, karena sangat sedikit sekali pertandingan di Liga 3 kalau kemudian dibagi 9, 10 tim. Nah, Mbak Coco gimana kalau pertandingan yang ideal itu jumlah pertandingan untuk membentuk kompetisi yang sehat plus mengarah kepada kualitas pemain, gimana tuh? Saya melihatnya dari sisi materi pemain yang akan dihidangkan oleh anggota Liga 2. Ya. Saran saya seharusnya 2 wilayah. Mengapa 2 wilayah? Ini standar kalau Liga 2 itu bagian dari klub profesional, ya kan? Ada kelemahan yang selalu dibangun oleh PSSI dan anak perusahaan PSSI yang bernama PT Liga Indonesia Baru. Ya, 2 wilayah itu sudah minimalis dalam jam terbang setiap pemain atau setiap klub. Kalau 28 itu ada 2 wilayah, wilayah timur sama wilayah barat yang selama ini dibangun sama PSSI, itu satu tim itu hanya bertanding 26 kali. 26 kali. Home and away. Artinya dari 14 itu kan berarti home and away mereka 13 ya. Itu sangat minimalis menjaga kualitas pemain profesional. Padahal ada 52 minggu. Standar pemain profesional di Eropa itu rata-rata selalu main di antara 40 sampai 45 pertandingan setiap klub satu musim. Ketika klub itu bisa main di Piala Liga di negaranya, atau ada lagi seperti di Inggris, itu bisa nambah sampai 50. Artinya dalam setiap minggu itu setiap pemain kualitas, stamina, teknik maupun hasil dari standar pemain profesional itu harusnya 52 pertandingan, ya kan? Ini cuma 26. Oke lah, abis itu main di grup 8 besar kayak 12 besar. Itu pun juga maksimal paling 32, 35. Itu sangat minimalis. Itu yang saya coba kasih gambaran. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa tentang Persis Solo, Rans, Nusantara maupun Dewa, sekarang kan kedodoran. Kenapa? Karena di Liga 2 nggak boleh ada pemain asing. Bayangkan Persis Solo merombak, walaupun dia juara Liga 2, tapi mereka kemarin merombak 11 pemain ya, 11 pemain starter itu dirombak karena ada 4 pemain asing. Terus Jackson Thiago malah bisa membangun 3 bulan, membangun tim baru, ditambah mereka juga nggak siap menjadi tuan rumah ketika ada Para Games. Harus dikorbankan main di Magelang, itu kan jadi beban. 4 pertandingan pertama Persis Solo 0. Itu dampak dari hasil cara Liga 2 memutar kompetisi yang musim lalu 4 grup, 4 wilayah. Sekarang 3 wilayah. Kalau zaman 4 wilayah musim lalu, pemain berapa kali main? Bisa bayangkan nggak?
Artinya akhirnya standarnya kelihatan ketika main di promosi, main di Liga 1 akhirnya tidak bisa bersaing dengan tim lainnya gitu kan. Ini yang paling fatal, mereka mengelola yang katanya liga profesional. Iya. Liga 2 itu seksi. Iya. Kapanpun di Indonesia, Liga 2 itu tetap seksi. PT Liga Indonesia baru nggak mampu menjual bahwa ini program bagus, seksi, ya kan, menggiurkan buat siapa saja, para sponsor, ya kan, para partnership PT Liga Indonesia baru. Mereka nggak bisa menjual. Seharusnya PT Liga Indonesia baru itu keluar aja dari pengelolaan Liga 2. Iya. Kalau nggak mampu, di-sub saja. Orang yang benar-benar bisnis, paham tentang lingkungan sponsorship, bikin aja lembaga anak perusahaan dari PT Liga, lu jualan deh Liga 2. Ini karena seksi. Tetapi ini harus 2 wilayah. Harusnya PT Liga Indonesia baru harus bicara itu. Saya setuju. Harus ada operator baru mengelola Liga 2, artinya operator tersendiri, sehingga kemudian profesionalismenya juga jelas, keuangan yang masuk juga jelas. Sejauh ini kan Liga 2 itu seperti apa ya? Seperti anak yatim yang kemudian disubsidi, disumbang dari Liga 1. Padahal bisa dijual. Kenapa bisa dijual? Banyak tim-tim punya sejarah yang ikut atau main di Liga 2, misalnya PSMS Medan ada. Apalagi sekarang tambah ada PSDS Deli Serdang yang promosi dari Liga 3. Ada Sriwijaya FC di Sumatera. Kemudian ada PSIM Yogyakarta gitu kan. Ada Persikab Bandung. Nah, ada juga misalnya Persipura Jayapura. Nama-nama yang cukup bisa dijual sebenarnya di kompetisi Liga 2. Cuma karena sudah tradisinya Liga 2 ini menjadi mainan, jadi tidak profesional. Harusnya kan PSSI bersama LIB memikirkan bagaimana Liga 2 ini setidaknya punya pendapatan uang yang bagus, sehingga kemudian klub-klub yang bermain tadi bisa bertanding dengan sehat, kemudian kesejahteraan pemain juga bagus, kualitas juga meningkat kan gitu. Dengan cara-cara yang jorok, PSSI maupun PT Liga Indonesia baru ini, menurut saya salah satu dari mereka yang akan diloloskan itu PSIM Yogyakarta. Itu akan diloloskan masuk ke Liga 1. Ya kan? Kenapa? Karena punya kartel. Punya Peter Tanuri yang ngelola adiknya Yabes. Hal-hal seperti itu kita sudah bisa memprediksi. Ini bukan masalah kepercayaan yang harus semua ditentukan oleh agama, Tuhan dan masing-masing gitu. Ini prediksi cara-cara PSSI mengelola kompetisi. Kita sudah memprediksi bahwa PSIM Yogyakarta adalah salah satu tim yang akan diloloskan. Itu justru gara-gara mereka membangun 3 wilayah ini. Iya, ini yang menarik juga, misalnya di grup Barat itu akan bertarung dan bunuh-bunuhan. Ada Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, PSDS Deli Serdang, plus juga PS Pekanbaru gitu kan. Ini yang itu akan bunuh-bunuhan dan akan menjadi sangat menarik perseteruan di sana. Di grup tengah misalnya tadi Mbak Coco sebut PSIM Yogyakarta. Dan akan dipisah oleh Sulut, karena kalau wilayah timur sama wilayah barat, Sulut sama PSIM ini kan satu induk. Sama-sama punya padahal kan kalau regulasi juga tidak boleh cross ownership, kepemilikan ganda itu tidak boleh. Tapi di Indonesia itu jadi harus boleh gitu. Kalau nggak boleh itu haram gitu lah. Hal seperti ini para pencinta sepak bola nasional, bukan kita cerewet, bukan kita itu dendam. Kita nggak kenal sama mereka karena ini hobi gitu loh. Ini hobi Akmal sama hobinya saya nih. Jadi silakan dilihat nanti hasilnya. Tapi intinya Liga 2 saat ini itu salah kaprah membangun kompetisi dengan 3 wilayah. Nah, ada lagi nggak, Amal? Menurut Akmal nih, kira-kira dengan cara-cara mereka membangun kompetisi yang tricky menurut saya, ini kira-kira peristiwanya apa lagi nih dampaknya?
Ya dampaknya banyak ya, kalau kita lihat musim lalu misalnya sebelum kompetisi aja yang promosi sudah ketahuan gitu kan. Jangan sampai kemudian sekarang dijadikan alat lelang juga oleh beberapa oknum di sepak bola kita yang mencari keuntungan pribadi lewat kompetisi. Nah, ini kan yang membuat kompetisi kita tidak sehat. Kita mah berharapnya semoga Liga 2 musim ini berjalan dengan sehat. Jangan sampai kemudian ada yang main di bawah meja, ada yang punya backing EXO, ada yang main dengan wasit dan sebagainya. Yang pada gilirannya kompetisi berjalan, yang kita lihat adalah ya aksi pukul-pukul wasit, kemudian aksi lempar-lempar dan supporter kecewa dengan tim yang bermain dan sebagainya, karena faktor-faktor ini tidak dibenahi. Nah, ini problemnya ketika kemudian di awal melangkahnya saja jalannya sudah tidak benar menurut saya gitu, karena semua dilelang, sistem kompetisi juga dilelang, sepertinya PSSI tidak punya konsep. Artinya problem ke depan ini Liga 2 sangat rawan. Sangat rawan main mata, sangat rawan adanya indikasi-indikasi match fixing. Nah, harusnya PSSI saat ini memberikan perhatian lebih kepada Liga 2 untuk bisa berjalan dengan sehat tentunya. Kalau lelang-lelang besok itu ya. Liga 2 ini sudah terlihat secara jelas. Pertama nih, ya. Di mana-mana nih orang kalau bikin event nasional atau dunia itu jadwal sampai final aja ada. Oke, ini turnamen, ini kompetisi ya kan, semi kompetisi, habis itu dibikin turnamen, turnamen lah ya. Itu aja mereka habis 3 wilayah, itu benar kata Akmal tadi. Habis itu menjadi 12 besar atau 8 besar. Atau 6 besar. Atau 4 besar pun ya, katakan juara grup sama runner up terbaik lah. Itu yang paling efisien lah. Itu saja tidak dilakukan. Ya kan? Ini kan berarti skenario. Gitu loh. Kan seharusnya sekelas PT Liga Indonesia Baru kan punya formasi, punya format. Kenapa harus diam-diam dilelang lagi gitu loh. Hal yang seperti ini itu penggemar sepak bola nasional harus tahu bahwa kelakuan PSSI dan PT Liga Indonesia dalam 20 tahun terakhir ini, setiap kompetisi habis itu berlanjut ke home turnamen, selalu ada jual beli pertandingan dan jual beli yang lolos promosi maupun degradasi. Ini selalu terjadi gitu. Apakah ini dinikmatin oleh para penggemar sepak bola? Menurut Akmal gimana nih? Ya, inilah problem sepak bola kita, di mana sepak bola masih berjalan autopilot. Semua berasal dari keinginan dan harapan-harapan yang ada, tapi ada masa ada akal itu yang terjadi tanpa konsep yang jelas, tanpa format kompetisi yang jelas. Kemudian kita berharap kompetisi kita menjadi sehat, itu pikiran yang salah. Jadi ke depan untuk Liga 2 ini misalnya, mari kita bersama-sama sebagai penggemar sepak bola Indonesia untuk mengawal tatap dengan mata yang jernih, kemudian juga lihat kanan kiri apa yang terjadi di lapangan, karena kita tidak menginginkan sepak bola kita dimanipulasi. Kita tidak inginkan Liga 2 menjadi rawan permainan atur mengatur skor dan rawan permainan siapa yang akan promosi dan degradasi. Yuk kawal Liga 2. Hanya dari sini kita berharap sepak bola kita bisa meningkat kualitasnya. Adios, Cocomeo Channel.